Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, siapa KM-nya? Silahkan pimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Nah, selesai. Ya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan melakukan absensi dulu ya. Anggi, Ardi, Asni, Ayu, Dede Amida, Dila, sakit. Kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Amin. Sipa, izin. Wina, ini ada 3 orang ya yang tidak hadir. Bagaimana kalian sudah sarapan belum? Ada yang belum ya. Nah, ini Ibu mau bagi-bagi permen supaya kalian nanti agak fokus ya. Semangatnya untuk yang belum. Kalau yang sudah nggak apa-apa, nanti aja ya. Tapi tidak semuanya kebagian. Kita akan ice breaking dulu sebelum belajar ya, supaya lebih semangat. Jadi nanti Ibu bagikan dulu permennya ya. Kalian nanti semuanya berdiri. Kalau Ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau Ibu bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau sekat, seperti ini ya, membuat sekat. Kalau sikat, baru ambil permennya gitu. Bisa dimengerti? Baik, semuanya berdiri. Ya. Jangan dulu pegang permennya, semuanya lihat ke depan. Sakit. Tuh, masih belum fokus Pak Ijun. Sakit. Sekat. Sikut. Belum. Sakit. Sikut. Masih sikut. Sekat. Belum, sekat. Ulangi lagi. Sakit. Sikut. Sekat. Sikut. Siapa yang dapat? Nanti ya, kalau yang nggak kebagian, nanti kalau ada sesi tanya jawab, nah nanti Ibu akan kasih sebagai hadiahnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Bagaimana, sudah semangat belajarnya? Nah, minggu kemarin Ibu sudah memberitahukan kita akan belajar apa sekarang? Virus. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Jadi makhluk hidup itu beragam, mulai dari yang terkecil sampai yang besar. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang kecil-kecil dulu, atau disebutnya makhluk hidup mikroskopis gitu ya. Nah, bagaimana? Apa yang kalian ketahui tentang virus? Ada yang bakteri. Jadi kalian di pikiran kalian itu virus itu sama dengan bakteri. Nah, ada yang lain? Penyakit gitu, sumber penyakit. Bahkan buka HP-nya, masuk ke Mentimeter. Jadi kalian tulis bagaimana perasaan kalian saat mendengar virus. Apakah takut ataukah biasa saja? Ketik berdasarkan pertanyaan yang ada di Mentimeter tersebut. Ya, katanya apa? Kata-kata kalian. Jadi kalian itu ada yang menjawab kuman kecil berpenyakit. COVID-19 ya. Jadi ketika ada kata virus, ada yang di benaknya itu COVID-19. Ada juga yang bilang penyakit yang berbahaya. Kuman yang mudah menyebar luas. Waspada rabies. Nah, sudah ya. Jadi kalau Ibu lihat pemahaman kalian itu tentang virus itu ada yang menyamakan dengan bakteri gitu ya. Terus ada juga yang bilang penyakit yang
berbahaya gitu. Memang ada virus itu ada yang berbahaya, ada juga yang tidak. Tetapi virus itu bukan bakteri. Jadi virus itu dan bakteri itu berbeda ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang virus. Jadi tadi Ibu ingin mengetahui pengetahuan kalian sejauh mana gitu tentang virus ya. Kalian pernah merasakan di zaman COVID? Pas waktu kelas berapa? Kelas 5 SD. Bagaimana sekolah pada zaman itu? Didaringkan, diliburkan. Bayangkan makhluk hidup sekecil itu bisa meliburkan sekolah, bahkan aktivitas juga semuanya gitu dikurangi ya, sampai hajian pun di stop dulu ya, penerbangan itu tuh kan makhluk hidupnya itu sangat kecil gitu. Jadi memang virus itu bisa dijadikan senjata biologi gitu ya. Memang berbahaya gitu bagaimana kita menggunakannya, tapi ada juga virus yang menguntungkan gitu. Salah satunya adalah vaksin. Jadi virus itu dibuat menjadi vaksin. Kalian pernah disuntik vaksin? Tujuan pembelajaran kali ini, kalian harus dapat menjelaskan ciri-ciri umum dan struktur tubuh virus dengan tepat. Lalu mengidentifikasi siklus hidup virus gitu ya. Jadi ada 2 siklus, ada siklus litik dan lisogenik ya. Ibu mau jelaskan sedikit. Jadi virus itu berbeda dengan bakteri gitu. Jadi ada sejarah penemuannya gitu. Virus itu lebih kecil dari bakteri. Nah, yang pertama kali menemukannya itu namanya Adolf Meyer gitu ya. Dia itu melakukan penelitian. Jadi dia itu menumbuk ada daun tembakau. Tembakaunya kena penyakit, ada bercak-bercak kuning, sama dia itu ditumbuk, diambil ekstraknya, ya sari-sarinya, lalu disemprotkan kepada tumbuhan tembakau yang sehat. Lama-lama tumbuhan tembakau itu sakit gitu. Oh, berarti ini ada makhluk hidup yang menyebabkan tembakau sehat tadi sakit gitu. Belum diketahui apa namanya gitu ya. Lalu sama ada Dimitri Ivanovsky ya. Dimitri juga sama ya. Dia itu melakukan penelitian yang sama. Malah dia itu menyaringnya disaring lagi, si airnya itu pakai saringan lagi, saringan bakteri. Harusnya kalau virus adalah bakteri, bakterinya kan kesaring. Tapi tidak, tapi ada aja makhluk hidup lain yang memang bisa menginfeksi tanaman tembakau yang sehat tadi gitu. Meskipun sudah disaring oleh saringan bakteri. Berarti ada makhluk hidup yang lebih kecil daripada bakteri. Berarti virus itu bukan bakteri. Jadi yang tadi bilang virus sama dengan bakteri, kuman. Ya, kita perbaiki konsepnya gitu. Jadi virus itu bukan bakteri. Ini namanya Wenler-Stanley ya, sama dia itu bisa mengkristalkan virus. Ini salah satu peneliti tentang virus. Nah, lalu ke ciri-ciri tubuh virus. Jadi virus itu dikatakan makhluk hidup peralihan. Kenapa makhluk hidup peralihan? Karena komponen-komponennya atau organ-organnya itu tidak lengkap gitu ya. Nah, tapi kenapa disebut juga seperti makhluk hidup? Karena dia itu bisa memperbanyak diri. Gitu. Kita lihat videonya ya. Misalnya ini video tentang influenza. Kalian pernah terjangkit flu? Bagaimana rasanya? Tidak enak. Itu satu tetes air liur itu mengandung banyak jutaan virus. Ini ketika masuk ke dalam tubuh ya, ketika terhirup. Jadi masuk ke dalam sel tubuh kita. DNA atau RNA-nya. Tuh, itu teh menggandakan tina 1 jadi 2 gitu.
Rabu kayaknya. Mana itu? Iya. Biasanya bukan Nomor 12. Nah, untuk apa? Hah? So. So. Bentuk batang. Batang, nama lain batang. Kalau tadi kan filamen kayak benang. Tadi cikibutnya kalau batang disebut juga apa? Sudah beres belum? Baik, masih ada waktu. Apa? Apa? Ini nih yang 3 mendatar nih gampang. Mana? Virus dapat dikristalkan sehingga disebut makhluk hidup apa? Seliger ya. Ini nomor 2 tah. Bukan 2, berapa ini teh? 12. 12 mendatar. Peranan virus yang menguntungkan. Peranan virus yang menguntungkan apa? Gimana ini kelompok ini? Punya kelompok ini. Gimana? Udah. Mana vaksinnya ini nih? Ya. Iya. Apa yang susahnya? Tahapan nomor 4. Tahapan nomor 4 tadi di PPT ada. Ibu Ani ini kan tadi nomor berapa? 7. Nomor 7 belum? Nomor 20? Mana 20? Iya, ini itu apa? Menyebabkan penyakit apa? A? Tuh. 2 menit lagi ya. Makhluk apa? Makhluk apa tuh ya? Satu menit lagi.
Oke, waktunya habis ya. Sudah, semuanya perhatikan dulu. Simpan dulu materinya, LKPD-nya. Jadi nanti kalian per kelompok akan menjawab. Ibu kasih kesempatan 2 kali kesempatan ya untuk menjawab soal yang ada di depan. Kalau jawaban kalian benar dapat poin. Kalau tidak berarti tidak akan dapat poin. Sisanya nanti akan rebutan. Gitu, ya. Siapa sekretarisnya? Bisa tolong bantu Ibu mencatat nilainya nanti di depan. Jadi nanti biar perwakilan temannya aja ya yang menjawab. Yuk. Sini. Oke, mulai dari kelompok 1 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Ibu berurutan ngasih 2 kali kesempatan ya. Yang lainnya diacak dulu ya. Mulai dari nomor 1 atau mau dari bawah? Oke, dan mulai dari 1 mendatar ya. Kelompok 1, nomor 1 ini pertanyaannya apa jawabannya? Coba katakan 100 aja. Nanti ini di Adolf nanti. Yang keras? Adolf Mayer. Kita cek ya. Oh, benar. 100. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 berarti nomor 2 aja ya. 2 menurun. Virus tidak memiliki sel disebut dengan istilah bisa menjawab atau tidak? Ibu hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4. Apa? Pakai mikrofonnya. Pakai itu. Rudi, pakai ini. Apa Rudi? Seluler, Bu. Aseluler. Kita cek ya, aseluler. Oh, benar. Terus kelompok 3. Fajar maaf mikrofonnya. Kelompok 3. Virus dapat dikristalkan sehingga virus disebut makhluk hidup apa? Coba Dedek jawab kelompoknya. Mati. Pakai mikrofon. Mati. Kita cek ya. Mana? Ya Allah. Oh, benar. Selanjutnya nomor 4. Virus yang menjangkit tembakau. TMP. Benar, 100. Kelompok 5. Virus yang viral. Ini apa? Corona. Kita cek. Ya, benar. Tepuk tangan kelompok 5. Kelompok 6. Nomor 2. Kapsid. Kita cek. Benar, Eliana dan teman-teman. Ya, kelompok siapa itu? Restu nomor 7. Nomor 5. Apa? Nomor 5 ini berfungsi pada tahap apa? Nomor 7. Pada tahap Berarti nomor 5 ini yang bawah ini ya. pada tahap apa? Ini nomor 5 nih paling bawah. Ayo kelompok Restu.
Bagaimana bisa menjawab? Apa? Bisa? Dilempar aja ke kelompok lain. Coba kelompok Fadil. Kelompok Fadil. Berarti di strip. Kelompok 8. Lempar aja. Lempar. Kelompok Winda Windy teteh. Kelompok Yopan. Ayo yang lain cari jawaban nanti kelempar-lempar. Kelompok Yopan gimana? Jarum penusuk. Penusuk. Jarum penusuk. Penusuk. Kita cek. Nggak bisa ya. Kurang. Oke, ke kelompok 1. Balik lagi ke kelompok 1. KB. Apa? Menusuk. Salah bu kenapa? Sayang, apa-apa. Jarum. Yang lain coba cari Lempar, jawaban Bu. yang lain. Lempar. Kelompok Rudi. Serabut ekor. Gimana Rudi? Tadi itu dimulainya dari kelompok Restu ya? Berarti sampai kelompok Eliana. Kalau nggak ada berarti dipas aja soal ini ya. Kita cari jawaban. Gimana sih? Bisa menjawab atau tidak kelompoknya? Kelompok siapa? Dede sudah menunggu. Oke, katanya kelompok Dede. Oke, baik. Kelompok D apa, Dek? Nasi. Penetrasi. Maaf. Bentar. Salah. Penetrasi. Betul jawabannya. Berarti oh iya belum. Itu kan tadi pertanyaan dari kelompok 7. Tinggal kelompok 8 nih. Kembali lagi tolong namanya kelompok 8. Kelompok 8. Kelompok 8 kelompok Fadli ya. Mana 8? Yang mana nomor 8 ya? Oh ini di bawah ini. Nah ini apa namanya? Nomor 1. Nomor 1 di dalam ini nih, yang sembunyi di sini. Ukuran sangat kecil. Apa namanya? Pak Ijun? DNA. DNA. Kita cek. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 8. Terus selanjutnya kelompok 9. Kelompok 9, Yopan. 8. Ini penghapusnya. Kelompok 9, sebentar. Yang menyebabkan sel inang pecah. Litik. Betul. Oke. Ibu kasih dua kali kesempatan ya. Kembali ke kelompok 1. Jadi kalau sudah ini rebutan gitu ya. Kelompok 1 berarti nomor 10. Oh ya, dipercepat. Calon virus disebut apa? Virion. Virion, kita cek. Salah. Kelompok Rudi. Virion? Salah tadi, udah salah. Apa? Ini nih nomor 10. Calon virus disebut apa? Kupe. Virion. Virion. Iya. Salah. Kelompok Dede. Nomor 10. Dek.
Propag, Ibu. Coba apa? Propag. 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 Tepuk tangan untuk kelompok Dede. Terus sekarang kembalikan lagi ke kelompok 2. Kelompok 2 berarti nomor 11. Kita percepat ya karena waktu. Tahap pelekatan pada reproduksi virus disebut apa? Adsorpsi. Maaf. Maaf. Salah ngetik ibunya. Betul, tepuk tangan untuk kelompok Budi. Selanjutnya kelompok Dede lagi. Kelompok Dede. Salah satu peran. Vaksin, Ibu. Vaksin. Bentar. Vaksin. Lalu nomor 13 ini ke kelompok 4. Mana 13? Ini disebut apa? Kelompok Dila gimana, bisa tidak? 13 kan? Iya 13. Tobacco. Tobacco. Tidak. Dilempar ke kelompok Ibu, PCO. PCO. Tobacco. Oh, pakai mati lampu. Mantap. Gimana ini? Jadi apa jawabannya? Tobacco. Belum tepat. Coba dilempar ke kelompok lain. Kelompok lain. Apa? Bisa tidak? Helix, double L. Harusnya helikal ya. Helikal sama aja, itu agak mirip ya. Terus itu berarti betul nomor 13. Berarti itu kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Berarti tadi yang penggabungan ya, betul. Penggabungan. Terus kelompok mana tadi yang belum? Tadi pertanyaan dari kelompok siapa? Dari kelompok Eliana. Ke kelompok Restu, berarti kelompok Restu. Nomor seberapa? Virus hanya dapat bereproduksi di dalam 16 menurun. Jika terbentuk 13 Oke, atau kalau gitu rebutan aja ya. Rebutan. Yang bisa menjawab 16 menurun siapa? Pas. 16 Najib menurun. Rahang besi. Oh, virus bisa bereproduksi di dalam apa? Hanya di dalam sel apa? Apa? Sel inang, kelompok 1, sel inang. Lalu selanjutnya nomor 17 mendatar. 17 mendatar. Wah, Nomor 4 dinamakan apa? Restu replikasi. Salah. Nomor 17 mendatar. Pada nomor 4 gambar disebut apa? Tahapan apa? Oke, lewat. 18 menurun. Virus yang menyebabkan flu burung. Nggak ada. Virus yang menyebabkan flu burung apa? Virus yang menyebabkan flu burung. Virus yang menyebabkan flu burung.
H5N1. Iya, betul. H5N1. 19 menurun. Terus apa? Virus rubella menyebabkan penyakit kelompok itu tuh Fahri, kelompok Fahri. Campak. Kelompok nomor berapa barusan teh? 25, salah. 19 menurun, mah. 19 menurun. Virus yang menyebabkan pada penyakit tanaman jeruk. Nggak ada. Nomor 20. Ini paling dulu. Ya. Lalu terakhir. Virus influenza memiliki asam apa ini kelompok? Nomor 20. Nomor 22 menurun. Ya. Iya, RNA. Udah habis. Pinter. Ya, kita silakan kita jumlahkan. Mantap. Terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Untuk kelompok 1 mendapatkan perolehan nilai 200. Kelompok 3 300. 2 300. Kelompok 3 500. 4 300. 5 300. 6 200. Ini belum pecah telur. Masih semangat. Kelompok 8 100, kelompok 9 100. Berarti hari ini yang bukan pemenangnya ya, tapi mungkin yang lebih semangat kelompoknya, lebih bisa berkolaborasi. Kita berikan apresiasi kepada kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Ini hadiahnya masih ada permen. Gak apa-apa ya. Dibagi-bagi aja kelompoknya. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini, seru tidak? Apa yang kalian dapatkan? Pengetahuan tentang apa? Jadi ada ciri-cirinya, ya, terus ada strukturnya dan ada apa? Daur hidupnya. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita asesmen dulu. Asesmennya di Zepquiz. Ya, di Zepquiz. Tapi ini ada jaringannya nggak? Ibu share tautannya di WA ya. Sebentar. Tadinya mau kahot, tapi karena berhubung mati lampu, kita beralih ke Zepquiz aja ya. Sebentar, ini jaringannya, aduh. Aduh, sebentar ya. Sok bisa sambil baca-baca dulu materinya gitu ya. Tadi mikrofon di mana? Mikrofon di mana?
X5. Oke, sudah Ibu share? Ada? Ada yang sudah bisa masuk? Ada di grup? Sudah ada? Belum ada. Ada? Sudah bisa masuk? Jaringannya? Nah, namanya ganti. Jaringannya susah. Ini udah ada Dax, Sapsari, Bluegill. Siapa Bluegill? Ganti namanya ya. Namanya pakai nama asli biar Ibu nanti bisa mengevaluasi ini. Sok. Sudah ada yang mau menjawab ini? Padil? Silahkan jawab Padil. Ya. Ya, Eliana jangan kemana-mana ke sini nih. Ke Batu. Kuaga. Siapa Kuaga? Ganti namanya Kuaga. Jaringannya. Oxpecker. Gea, siapa Gea? Ada Gea. Ming, siapa itu Hiena Ming? Ganti namanya Ming, Hiena. Nggak apa-apa, coba lagi jaringannya. Ini kan mati lampu ya. Ayo, balap sama Ibu. Jaringan ya? Rudi, kenapa menghulang di sana, Rudi? Repaldi, udah. Oh, Repaldi udah di depan. Oh, Padil udah di depan. Kenapa jaringannya? Iya. Dila.
Oh, Padil udah beres Padil ini. Teh, Ibu tuh. Ibu ranking kahiji. Sinyalnya. Tetring. KPD-nya kumpulkan. Nah. Duka, cobian atau dina eta profil. Haji. Udah? Sudah semuanya belum? Sudah ada berapa orang ya yang berkumpul di sini? Wah, sudah. Dila sudah. Herlisa, Zeni, Asni, Gea. Saya nuka 2. Najwa, ayo. Ardi sudah ya, Asni. Udah. Fahri, beres Fahri. Ardi ketiga, Ardi. Mana Ardi? Eliana udah. Gia. Gia siapa? Gia Nisa. Waktunya sudah habis. Silahkan cepat kerjakannya ya. Baik, bagaimana pembelajaran kali ini? Sudah bermakna menurut kalian? Sudah membangun konsep yang baru? Ada pengetahuan baru maksudnya ya? Sudah menggembirakan? Ada yang mau menyimpulkan pertemuan hari ini? Ya, silakan Restu. Jadi kesimpulan untuk materi virus yaitu virus bukanlah bakteri, melainkan mikroorganisme yang lebih kecil daripada bakteri yang bisa hidup di dalam sel makhluk hidup, yaitu inang. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita lihat ini hasil Zepquiz tadi. Kalau yang pertama Ibu nggak ada ini ya. Ada Gia Nisa berarti ini ya. Gia Nisa dan Ardi. Tepuk tangan untuk Gia Nisa dan Ardi. Ini terus ada tadi buat
buat Restu ya. Nanti ambil aja permennya ya di depan ya. Baik, pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu memberikan kalian bermanfaat untuk kalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.